Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Banten awasi harga pangan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten terus mengawasi harga pangan menjelang Hari Besar Natal dan Tahun Baru. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, pihaknya terus memberikan perhatian kepada komoditas pemicu inflasi seperti cabai dan beras. Sebab menurut data BPS Provinsi Banten, komoditas beras memberi andil inflasi sebesar 0,48%. Sedangkan untuk cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,31%. Menjelang Natal dan Tahun Baru, inflasi di Provinsi Banten menurut data BPS pada bulan November 2023 secara year on year sebesar 3,03%, ungkap Al-Mukhtabar, Senin 4 Desember 2023. Program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat dekatkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten adalah dengan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah Provinsi Banten melalui program Bangunan Jalan Mantap untuk Rakyat atau Baja Mantra. Program ini diarahkan untuk membuka akses masyarakat ke pusat perekonomian, layanan kesehatan, serta pendidikan. Virgoyanti berharap program Baja Mantra dapat menjadi salah satu program inovatif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten, khususnya Banten Selatan. Hal itu diungkapkan Virgoyanti usai membuka forum grup discussion penyusunan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah Provinsi Banten melalui program Baja Mantra di Aula Lantai 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Provinsi Banten, KP3B Curug Kota Serang, Kamis 30 November 2023. Virgoyanti mengatakan program Baja Mantra akan dimulai perencanaannya pada tahun 2024. Hal itu sebagai tanda pemerintah hadir dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang baik. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak guru ciptakan inovasi pembelajaran. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengajak para guru untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Hal tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Banten. Inovasi yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan akses digital dalam proses pembelajaran yang langkah-langkahnya merupakan bagian dari meningkatkan sumber daya manusia yang dimulai dari anak usia dini. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar usai menghadiri kegiatan pendampingan sekolah online guru PAUD atau TK atau RA 8 Kabupaten Kota di Gedung Negara Kota Serang, Jumat 1 Desember 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, pendidikan anak usia dini merupakan ruang pembentuk sistem nilai yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Pendidikan anak usia dini juga diartikan pembentukan karakter yang dibutuhkan dalam misi mempersiapkan kesejahteraan masyarakat sedari awal. Dengan terus dilakukan peningkatan inovasi pembelajaran, Al-Mukhtabar berharap hal itu mampu membentuk sumber daya manusia yang memiliki kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kuat. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten meningkat. Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten pada tahun 2023 telah mencapai 75,77 atau meningkat 0,52 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 75,25. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sebab dengan semakin meningkatnya angka IPM, maka kualitas kehidupan masyarakat Provinsi Banten masuk pada kategori baik. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar Jumat 1 Desember 2023. Al-Mukhtabar menjelaskan, kenaikan IPM itu menunjukkan stakeholder dan Pemda mengupayakan betul bagaimana perbaikan tata kehidupan masyarakat di Provinsi Banten. Selain itu, peran serta masyarakat secara umum juga penting karena IPM bukan parameter searah, tapi multi-arah. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar salurkan bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebak. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyalurkan sejumlah bantuan dan jaminan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrim kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Lebak yang dilakukan di Pendopo Bupati Lebak, Minggu 3 Desember 2023. Al-Mukhtabar juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan secara bijak untuk hal-hal produktif.
Demikian disampaikan Al-Muktabar saat kegiatan penyaluran bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrim dalam rangka ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten dan hari ulang tahun ke-195 Kabupaten Lebak. Selain itu, Al-Muktabar juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga pelatihan tata boga berupa oven kue stainless dan loyang kepada 90 penerima. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong mereka sehingga dapat mandiri dan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar lepas bantuan pendistribusian susu UHT dan juga telur untuk penanganan stunting. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melepas pendistribusian bantuan susu UHT dan telur pada program penanganan stunting pemerintah Provinsi Banten tahun 2023 kepada keluarga beresiko stunting. Pelepasan tersebut dilakukan di halaman pendopo Bupati Lebak, Minggu 3 Desember 2023. Sebanyak 6.000 penerima masing-masing mendapatkan 90 bungkus susu UHT cair dan 6 kg telur. Al-Muktabar mengatakan, pendistribusian tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Banten dalam menangani stunting. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting dari pemerintah pusat dengan mengedepankan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar 5,7 miliar lebih yang diberikan Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin. Dana insentif daerah itu kemudian digunakan lagi untuk penanganan stunting di Provinsi Banten. Dalam penanganan stunting tersebut terdapat 2 program, yaitu pemberian susu dan telur serta program dapur PKK. Nantinya dapur PKK akan memasak pangan dari komoditi lokal yang memiliki gizi, lalu dibagikan ke anak-anak untuk progres penambahan gizi. Sementara terkait pemberian susu dan telur, Al-Muktabar meminta TPPKK Kabupaten Kota dan Posyandu untuk turut mengawal pendistribusian tersebut dan memantaunya melalui aplikasi eDasawisma. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.